Halo teman-teman, halo YouTubers. Kembali lagi di channel saya, Made. Salam sejahtera dan semoga kalian sehat selalu ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Minimax dengan metode DFS atau Deep First Search. Langsung aja biar nggak buang-buang waktu. Minimax merupakan algoritma yang mendasari pola pikir langkah penyelesaian masalah untuk menentukan pilihan. Algoritma ini diterapkan pada permainan komputer dengan jumlah penyelesaian yang kecil seperti tic-tac-toe atau catur. Kita langsung mulai aja. Di sini ada kedua kondisi dalam minimax yang bisa kita lakukan, yaitu adalah min, di mana dia akan selalu mencari angka terkecil, dan max di mana dia akan selalu mencari angka terbesar. Di sini untuk rumusnya selalu dimulai dari max, min, dan kembali max ya. Untuk yang pertama, dari minus 1 dan 1, dia untuk angka terbesarnya dia akan dapat angka 1. Dan di sini untuk 0 dan minus 1 dia akan dapat angka 0. Dan di sini untuk 1 dan 0, di sini akan selalu dapat max 1. Dan di sini 0 dan 1 akan dapat angka 1. Kemudian di sini untuk minnya, antara 1 dan 0, dia akan dapat angka 0. Di antara 1 dan 1, dia pasti akan tetap 1. Dan di sini dia akan kembali ke arah maksimal. Di antara 1 dan 0, dia akan kembali ke 1. Kekurangan dari Minimax ini adalah tidak mampu memproses data dalam skala besar. Karena untuk membangun pohon dengan faktor seperti ini, dibutuhkan tingkat kompleksitas yang besar. Maka dibutuhkan optimalisasi dalam algoritma ini, agar semua simpul tidak dibangkitkan. Oleh karena itu, dikembangkan menjadi algoritma alpha-beta pruning untuk mengoptimalisasi dalam proses pengolahan data. Alpha-beta pruning merupakan pengembangan dari alpha-beta minimax. Alpha-beta pruning adalah cara untuk mengurangi jumlah simpul yang dieksplorasi dalam algoritma minimax. Alpha-beta pruning memiliki dua nilai, yaitu alpha A merupakan nilai maksimum yang dimiliki pemain. Nilai alpha adalah negatif tak terhingga pada kondisi awal permainan. Sedangkan beta B merupakan nilai minimum yang dimiliki lawannya. Nilai beta adalah positif tak terhingga. Kriteria algoritma alpha-beta pruning adalah if beta lebih kecil atau sama dengan alpha of max ancestor sama dengan prune atau pangkas. If alpha lebih besar atau sama dengan beta of mean ancestor sama dengan prune. Prune adalah eliminasi simpul yang tidak diproses. Kita langsung coba saja. Di sini sama seperti minimax, cuma ada perbedaan, yaitu di sini dia mencari nilai maksimal, yaitu dari min 1 dan 1 dia akan ketemu angka 1 untuk maksimalnya. Namun perbedaannya, dia akan naik satu tingkat dari 1 ini, dia akan naik satu tingkat ke sini. Kemudian di sini kita dapat angka 0 untuk maksimalnya, karena di sini sudah ada pasangan di sini untuk sementara. Maka 1 dan 0 ini menyebabkan pemangkasan di minus 1 ini. Dan kita pangkas dulu. Di sini tidak akan dieksekusi. Jadi untuk 1 dan 0 di sini akan naik 0-nya. Karena dia mencari nilai minimumnya di antara 1 tadi. Kemudian sama seperti tadi, 0-nya akan naik satu tingkat menuju maksimal. Kemudian di sini untuk 1 dan 0 dia akan dapat angka maksimal 1. Dan ini sama seperti tadi, dia akan naik satu tingkat. Karena dia naik satu tingkat, di sini tidak akan dieksekusi. Jadi di sini kita pangkas. Dan di antara 0 sementara dan 1 di sini mencari angka maksimal, maka di sini dapatlah angka 1 di sini. Jadi kelebihannya
alpha beta pruning ini adalah algoritma alpha beta pruning lebih efisien daripada minimax dengan memangkas cabang node namun tetap dapat menghasilkan pilihan terbaik. Sekarang saya akan berlanjut untuk menjelaskan algoritma ID tree, yaitu pohon keputusan. Algoritma iteratif dichotomizer tree atau ID tree adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi atau pengelompokan data. Pohon keputusan decision tree adalah sebuah diagram alir yang berbentuk seperti struktur pohon, di mana setiap internal node menyatakan pengujian terhadap suatu atribut. Setiap cabang menyatakan output dari pengujian tersebut, dan leaf node menyatakan distribusi kelas. Entropi dan information gain. Information gain merupakan suatu ukuran korelasi pada model parametrik yang menggambarkan ketergantungan antara dua peubah acak X dan Y dengan rumus seperti ini. S ruang data sampel yang digunakan untuk training. A yaitu atribut. SI yaitu jumlah sampel untuk nilai V. S jumlah seluruh sampel data, dan entropi SI adalah entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai I. Algoritma pada metode ini menggunakan konsep dari entropi. Konsep entropi yang digunakan untuk mengukur seberapa informatifnya sebuah node. Entropi S sama dengan 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Entropi S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan jumlah contoh negatif dalam S adalah sama. 0 lebih kecil daripada entropi S lebih kecil daripada 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S tidak sama. Jadi ini rumusnya. S adalah himpunan dataset kasus, K adalah banyaknya partisi S, PJ adalah probabilitas yang didapat dari sum ya dibagi total kasus. Di sini kita sudah punya tabel kasusnya. Di sini ada 3, 4, 9 ya dan dan 5 tidak. Cara menghitungnya adalah hitung entropi dari S ya dan tidak, yaitu dalam kurung minus 9 dibagi 14 log 2, dalam kurung 9 bagi 14 dikurang 5 bagi 14 log 2, 5 dibagi 14. Itu akan menghasilkan 0,940. Itu untuk iya dan tidaknya. Untuk ini. Entropi S lemah. Dengan penghitungan yang sama, dia akan menghasilkan 0,811. Sedangkan entropi S kuat, dia akan menghasilkan 1,0, yaitu ini, angin. Lemah dan kuatnya. Kemudian hitung gain untuk setiap atribut, yaitu gain angin, gain S cuaca, gain S suhu, gain S kelembaban. Contoh gain S angin sama dengan entropi S dikurang 8 bagi 14 dikali entropi S lemah dikurang 6/14 dikali S kuat sama dengan 0,940 dikurang 8 bagi 14 dikali 0,18 ini dan dikurang 6/14 dikali 1,0. Jadi ketemulah hasilnya 0,048. Setelah menghitung semua gain atribut, maka hasil yang diperoleh adalah gain S angin 0,048, gain S cuaca 0,246, gain S suhu 0,029, dan gain S kelembaban yaitu 0,151. Nilai gain S cuaca paling tinggi, jadikan node root diperoleh cuaca dengan 3 cabang, masing-masing bernilai cerah, mendung, hujan. Seperti ini. Cuaca bernilai cerah, cabang cerah. Terdapat jawaban ya dan tidak. Artinya cabang ini tidak menghasilkan node daun. Begitu pula
dengan cuaca bernilai hujan, cabang hujan, masih dapat bernilai ya dan tidak. Cuaca bernilai mendung semuanya mengembalikan label ya, berarti diperoleh not daun bernilai ya. Not berikutnya, pada cabang bernilai cerah, tentukan variabel baru yang akan menjadi not baru. Atribut variabel mana yang akan diuji lebih dulu? Hitung semua gain selain cuaca yang atributnya cuaca bernilai cerah. Cerah yaitu ada pada tabel 1, 2, 8, 9, dan 11. Ada 5 sampel cuaca bernilai cerah. Itu ini, 1, 2, 8, 9, dan 11. Kita cari gain S cerah suhu, dia akan menghasilkan nilai 0,570. Gain S cerah kelembaban, dia akan menghasilkan 0,970. Gain S cerah angin menghasilkan 0,019. Gain dari kelembaban yang paling tinggi, variabel kelembaban menjadi not baru di bawah cuaca, cabang cerah. Jadi di sini tabelnya. Contoh gain S cerah suhu. Entropi S cerah sama dengan minus 2 dibagi 5 dikali log 2 dalam kurung 2 bagi 5 kurang 3 bagi 5 dikali log 2, ini maksudnya log 2 di dalam kurung 3 bagi 5, dia akan menghasilkan 0,970. Gain S cerah suhu sama dengan ES cerah dikurang 2/5 dikali ES panas ditambah 2 bagi 5 dikali ES sedang plus 1/5 dikali ES dingin. S panas sama dengan 0. Semuanya berlabel tidak saat suhu bernilai panas. S sejuk, entropi sejuk sama dengan 1. Baris nomor 8 berlabel tidak, nomor 11 berlabel ya. S dingin sama dengan 0, semuanya berlabel ya. Gain S cerah suhu sama dengan 970 dikurang dalam kurung 2 bagi 5 kali 0 tambah 2 bagi 5 kali 1 tambah 1 dibagi 5 kali 0 sama dengan 0,570. Saat kelembaban bernilai tinggi diperoleh daun berlabel tidak, sedangkan saat bernilai normal diperoleh daun berlabel iya. Seperti ini. Di sini cuaca dengan cabang cerah kelembabannya. Di sini dari tinggi dia akan berlabel tidak, sedangkan untuk normalnya dia akan berlabel ya, sedangkan mendung juga berlabel ya. Nah, bagaimana dengan hujan? Dengan cara yang sama, hitung gain hujan angin, gain hujan suhu, dan gain hujan kelembaban. Dari hasil perhitungan, gain hujan angin memberikan nilai tertinggi. Artinya atribut angin menjadi not di bawah cabang hujan tersebut. Saat variabel angin bernilai kuat, diperoleh not daun berlabel tidak. Sedangkan saat variabel angin bernilai lemah, diperoleh not berlabel iya. Hasil akhirnya, semua not daun menunjukkan label sesuai nama kategori pada data cuaca hujan. Di sini, cuaca dengan cabang cerah, kelembaban tinggi dia menghasilkan tidak, kelembaban normal dia menghasilkan iya. Sedangkan cuaca mendung dia akan menghasilkan label iya. Untuk hujan cabang lemah dia akan menghasilkan iya, dan untuk kuat dia akan menghasilkan tidak. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan untuk Minimax, juga Alpha Beta Pruning, dan ID3 Decision Tree. Terima kasih dan semoga semuanya selalu dilindungi dan selalu sehat selalu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan.